masyarakat, seluruh rakyat, manapun berada agar tidak perlu panik. Ancaman virus corona telah menghantui masyarakat di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Pasca diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kebijakan new normal, polemik pro dan kontra pun menjadi bahasan yang panjang. Kini pertanyaannya adalah, sudah siapkah masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan virus corona yang telah memakan banyak korban? Seperti apa sarana dan juga prasarana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan new normal tersebut? Bersama saya, Delvia Wirajaya, mari kita lihat secara langsung wujud nyata pemerintah berperang melawan ancaman virus corona. Perlawanan terhadap pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Penambahan kasus baru masih terus terjadi di seluruh negara di dunia. Vaksin untuk menghentikan penyebaran virus ini pun juga masih dalam tahap pengembangan. Meski demikian, relaksasi atau pelonggaran aturan social distancing yang sebelumnya diberlakukan guna menekan laju penyebaran virus corona sudah mulai dilakukan. Nah Pak, masih berbicara tentang pandemik ini, tentang kebijakan new normal dari pemerintah yang ternyata belum mencapai target yang diinginkan. Kira-kira tanggapan Bapak seperti apa? Untuk kebijakan new normal ini, jadi semuanya sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri. Jadi kedisiplinan dia, apakah dia tetap menjaga jarak, apakah dia mau menggunakan masker, dan yang kita sudah menyediakan sarana prasarana seperti cuci tangan, kemudian sanitizer, ya itu semua kita sudah siapkan semua. Jadi kita mengedukasi mereka supaya menggunakan semua prasarana kita sediakan ini untuk melakukan pola hidup sehat. Contohnya adalah tempat cuci tangan pakai sabun. Pemerintah sudah membangun di tempat sekolah, di jalan-jalan utama, tempat-tempat wisata, di tempat-tempat keramaian. Tinggal bagaimana masyarakat mau menggunakan ini semua prasarana yang sudah dibangun disediakan oleh pemerintah atau tidak. Jadi kami berharap masyarakat juga mengerti apa yang menjadi keinginan dari pemerintah agar masyarakatnya sehat dengan prasarana yang sudah dibangun oleh Pansimas ini. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS merupakan salah satu strategi untuk mengatasi maraknya penyakit menular. Hal tersebut juga tertuang dalam program Pamsimas, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Pamsimas dari awal sudah mengkampanyekan cuci tangan pakai sabun dan stop buang air besar sembarangan untuk merubah pola hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Sarana dan prasarana pendukung pun telah dibangun oleh Kementerian PUPR. Berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk sama-sama mendukung pemerintah mencegah penyebaran virus corona. Sejatinya, masyarakat mulai terbiasa dalam pola hidup normal baru atau yang kerap disebut dengan new normal. Sejak kasus positif COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Di tempat-tempat umum, kini selalu tersedia wastafel pencuci tangan ataupun hand sanitizer. Masyarakat yang memasuki gedung harus melalui screening suhu tubuh, bahkan beberapa harus disemprot desinfektan. Ya, kalau masyarakat di sini menurut saya sudah sangat menyadari ya Mbak ya, terkait dengan protokol kesehatan
kita sudah melaksanakan baik di rumah atau di tempat ibadah seperti ini, seperti memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk, dan juga menjaga jarak gitu. Iya. Sudah sangat sadar ya. Iya. Iya, Mbak. Sejalan dengan Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan dalam hal ini Kesehatan Lingkungan juga ikut mendukung implementasi perilaku hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang terus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia. Tentunya program PAMSIMAS ya, ada pembagian tugas Kementerian PUPR itu membangun infrastruktur. Kami justru membangun perubahan perilaku. Ya, perubahan perilaku ada STBM itu ada 5 pilar, salah satunya adalah terkait dengan cuci tangan pakai sabun sebagai bagian dari 3 protokol kesehatan dalam pandemi COVID, yaitu menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Ya, jadi masyarakat memang kalau sudah dibangunkan harus memanfaatkan. Ini adalah kebutuhan dasar mereka dan juga untuk mencegah penyebaran COVID. Sebenarnya sudah lama sosialisasi PHBS ini berjalan. Sering kita lakukan di Posyandu juga. Karena musim pandemi ini, jadi kita laksanakan lewat janji temu di puskesmas, di pustu, atau ke rumah-rumah, kunjungan rumah. New normal yang terlihat adalah tidak adanya kerumunan. Sementara di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter maupun perawatnya melayani pasien dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap. New normal juga membentuk kebiasaan baru saat pulang ke rumah, yakni langsung mencuci tangan dan berganti pakaian. Setelah gencar mengedukasi masyarakat melalui program PAMSIMAS dan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, rupanya masih ada kementerian lain yang ingin ikut mengambil peran. Seperti Kementerian Dalam Negeri yang ditugaskan untuk memfokuskan kembali alokasi anggaran, terutama untuk sektor kesehatan. Namun, bagaimanakah program Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung perilaku hidup bersih dan sehat? Sudahkah sejalan dengan pemerintah? Setidak-tidaknya kita akan menjadi contoh masyarakat lokal yang hidup bersih dan sehat. Dengan adanya PAMSIMAS ini sangat bermanfaat sekali bagi kebutuhan keluarga, terutama kebutuhan keluarga sehari-hari, sangat membantu sekali. Karena sebelum adanya kegiatan PAMSIMAS ini, kita sangat kekurangan air. Sekarang kita lebih menekankan kepada kesehatannya, kepada protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Setiap kali sesering mungkin harus cuci tangan, mandi 2 kali sehari itu harus. Kemudian kalau mau bepergian juga harus pakai masker, kemudian juga harus membawa hand sanitizer. Merubah kebiasaan memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun sejatinya setiap orang selalu berusaha untuk membangun dirinya ke arah yang lebih baik. Begitu pula dengan pemerintah dalam program PAMSIMAS yang terus mengupayakan agar seluruh masyarakat di pedesaan tak letih membangun kebiasaan baru serta menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. PAMSIMAS terus berupaya untuk menularkan pengalaman mengenai pola hidup sehat melalui individu, kelompok, ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. PAMSIMAS yakin dengan terus menstimulasi masyarakat dengan mencuci tangan pakai sabun,
kesehatan masyarakat lebih terlihat, terutama dalam rangka menekan sebaran virus corona. Syukur bahwa di daerah kami belum sampai terjangkit dengan adanya COVID tersebut, tetapi kami tetap mematuhi dengan adanya protokol kesehatan. Nah, kemudian terkait dengan air, sebagaimana program pemerintah adalah penyediaan air minum yang bersih dan berbasis masyarakat. Kami juga melibatkan seluruh warga masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar kiranya kita merubah pola hidup kita menjadi pola hidup bersih. PHBS menjadi sebuah rekayasa sosial yang bertujuan menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agen perubahan, agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Tak pandang wilayah, kehidupan tatanan baru atau new normal, baik di kota maupun di desa, masyarakat harus tetap disiplin menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Tujuan utama dari gerakan PHBS yang digaungkan Pamsimas sedari awal adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadartahuan yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Manfaat PHBS melalui cuci tangan pakai sabun yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan serta kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi standar kesehatan agar terhindar dari virus corona. Selain sosialisasi PHBS di masyarakat, saya selaku pemegang program sanitarian di Puskesmas melakukan uji lab sebelum Pamsimas di 3 titik mata air. Itu dari 1 mata air kita ambil 3 uji fungsi, yaitu yang terdekat dengan mata air, yang kedua yang di tengah-tengah, dan yang ketiga di terakhir jarak terjauh dari mata air. Dengan harapan hasil uji airnya memenuhi standar mutu baku air bersih. Di masa menghadapi kehidupan era baru ini, Pamsimas yang telah sejak lama menggiatkan cuci tangan pakai sabun bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Pamsimas sadar betul, tatanan pertama yang harus dirubah adalah dari lingkungan rumah tangga untuk memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Sudah berjalannya program Pamsimas di desa, masyarakat tentu lebih mudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan seperti virus corona. Kita mensosialisasikan ke anak-anak dengan cara misalkan anak-anak bermain, kita tahu ada anak-anak bermain, kita langsung beritahu bagaimana kita harus menjaga kebersihan. Terus kita juga harus menyiapkan protokol kesehatan di depan rumah, tempat cuci tangan, itu supaya anak-anak setiap habis bermain tidak masuk ke rumah, tetapi di depan rumah sudah ada tempat cuci tangan. Sebetulnya masyarakat sudah membiasakan karena kita memang hidup di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, maka dari itu saya selaku pemerintah desa harus mengedukasi kepada masyarakat bahwa kita mau tidak mau harus hidup bersih dan sehat. Sehingga karena kita ini desa wisata, setidak-tidaknya kita akan menjadi contoh
Meskipun mengusung program perilaku hidup bersih dan sehat melalui CTPS, dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang juga telah berkelanjutan seperti yang diharapkan, Pamsimas tak lantas besar kepala. Diperlukan kerjasama dari kementerian lain untuk tetap membuat program Pamsimas ini berkelanjutan, terlebih jika kehidupan new normal diberlakukan. Mustahil rasanya bekerja sendiri untuk mewujudkan cita-cita pemerintah berperang melawan virus corona dengan kebijakan new normal. Pamsimas juga menggandeng beberapa kementerian lain untuk ikut andil bersama-sama menjaga keberlangsungan program Pamsimas di desa. Lantas, kementerian apa saja yang dirasa paling cocok untuk dapat membantu keberlangsungan program Pamsimas ini? Saksikan sesaat lagi. Pamsimas sangat gencar mengajak Pemda untuk ikut dalam menjaga keberlanjutan sarana prasarana yang sudah kita bangun. Di saat warga dunia sedang menghadapi gelombang kedua dari virus corona, Indonesia justru telah siap berperang melawan virus corona dengan adaptasi kebiasaan baru, di mana jaga jarak dan protokol kesehatan telah diterapkan oleh masyarakat dengan disiplin. Sarana dan prasarana pendukung pun telah disiapkan oleh pemerintah. Selanjutnya tinggal melihat seberapa efektifkah adaptasi kebiasaan baru di masyarakat, dan bagaimanakah peran kementerian lain dalam mendukung keberlanjutan program Pamsimas untuk sama-sama berperang melawan ancaman virus corona. Mari ikuti saya. Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan menggunakan air yang baik pula lah, manusia dapat menjalani pola hidup sehat. Melalui Pamsimas, masyarakat desa sudah dapat menjangkau ketersediaan air dengan mudah. Terima kasih, saya sebagai warga Tengger sangat bersyukur dengan adanya Pamsimas. Masyarakat sini sudah menyadarinya, masing-masing rumah sudah ada tempat cuci tangan. Harus masuk rumah, cuci tangan, pakai sabun, gitu. Saya bersyukur bahwa di Tengger ini sudah dibangunkan SCT, sarana cuci tangan, di fasum-fasum, tetapi tidak hanya di fasum-fasum saja yang dibangunkan oleh Pamsimas, namun dari warga-warga sendiri sudah ada sangat menyadari bahwa di depan rumah-rumah warga sudah disediakan oleh warga sendiri sarana cuci tangan. Kita sudah menyadari bahwa itu kebersamaan kita, tetap kita lakukan cuci tangan walaupun itu bukan milik kita sendiri. Tapi semuanya ini sudah tersedia dengan kesadaran masyarakat sendiri, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri sendiri, juga jaga jarak, pakai masker. Kita walaupun kita kotor dari ladang, kita langsung cuci tangan di depan rumah, itu sudah tersedia. Bisa jadi, tatanan hidup baru atau new normal menjadi sesuatu hal yang baru bagi masyarakat di pedesaan. Kultur timur yang tinggi akan sosial kemasyarakatan, aturan new normal dengan protokol kesehatan menuai banyak kontroversi. Namun, bukan berarti new normal tidak bisa diberlakukan baik di kota maupun di desa. Terlebih setelah adanya Pamsimas di desa yang juga mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat melalui cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Untuk yang PHBS, kegiatan PHBS sejak 2019 sebelum adanya COVID, itu kita sudah melaksanakan penyuluhan. Di perencanaan kita merencanakan untuk penyuluhan tentang perilaku hidup bersih, sehat di masyarakat, antara lain kebiasaan untuk cuci tangan pakai sabun, kebiasaan untuk stop buang air besar sembarangan. Itu yang kita lakukan.
Sehubungan dengan adanya COVID, kegiatan penyuluhan-penyuluhan itu diubah menjadi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan melalui media-media informasi. Untuk sarana jaringan air bersih, itu kita juga tetap menerapkan protokoler kesehatan dan K3. Jadi Satlak harus menggunakan K3 seperti rompi pekerja, lalu helm, sepatu, dan sarung tangan. Tapi untuk masalah yang untuk pencegahan COVID, yaitu setiap peserta yang melaksanakan tugas di lapangan itu harus mengukur suhu tubuh sebelum bekerja dengan termogan. Setelah itu harus cuci tangan. Kalau sudah selesai baru dia boleh kerja. Tapi kalau memang suhunya di atas rata-rata yang sudah ditentukan di protokoler, kalau melebihi ya tidak boleh. Kalau memang cukup ya kita bisa memasukkan. Jadi kita memang betul-betul mensterilkan pekerjaan di program Pamsimas ini. Keberlanjutan program Pamsimas juga kini didukung oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang mengetatkan anggaran, serta memfokuskan kembali peruntukan anggaran yang terkonsentrasi pada kesehatan. Itu artinya, tujuan pemerintah untuk menciptakan Indonesia bebas dari virus corona akan lebih fokus menggenjot lintas sektor yang terkait. Kita mengajak masyarakat untuk gerakan, untuk membiasakan diri mencuci tangan. Maka yang kita lakukan pertama adalah menyiapkan sarana prasarana cuci tangannya. Maka ini sudah menjadi sebuah gerakan sejak pandemi ini muncul di Kabupaten Pasuruan. Maka wajib sifatnya tiap perkantoran, pemerintahan desa, sarana prasarana umum, pasar dan lain sebagainya, kita siapkan sarana prasarana untuk cuci tangan, baik wastafel maupun sabunnya. Nah, yang paling penting adalah mendorong masyarakat ini untuk membiasakan diri cuci tangan itu. Yang pastinya ya, kebiasaan baru itu. Nah, itu yang saya kira tantangan tersendiri. Tapi lambat laun masyarakat akan terbiasa dengan kebiasaan cuci tangan kalau sarana prasarananya disediakan oleh pemerintah. Amin. Siap atau tidak, masyarakat kini harus mulai menjalani kehidupan new normal. Menurut penelitian, kini hampir 85% orang di kota ataupun di desa sudah mulai rutin mencuci tangan pakai sabun dan mengkonsumsi air putih lebih sering. Beruntung, Pamsimas sudah menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama untuk cuci tangan pakai sabun. Implementasi cara cuci tangan pakai sabun yang benar kerap dikomunikasikan kepada masyarakat demi terciptanya tujuan Indonesia bebas corona. Keberlanjutan program Pamsimas memang hal yang tidak mudah, jadi dibutuhkan peran berbagai macam stakeholder. Dalam hal ini Pamsimas sangat gencar mengajak Pemda untuk ikut dalam menjaga keberlanjutan sarana prasarana yang sudah kita bangun. Kami berharap dalam masa pandemi ini Pamsimas dapat menekan angka sebaran COVID terutama di pedesaan karena kami sudah membangun sarana prasarana air minum termasuk CTPS di desa-desa dan di sekolah. Sarana CTPS ini kita letakkan di tempat-tempat umum tentu saja karena seperti kita ketahui bahwa penyebaran COVID sangat cepat jika di tempat-tempat yang padat. Jadi kita menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun di situ supaya masyarakat rajin untuk mencuci tangan pakai sabun. Jadi dalam pemicuan untuk merubah perilaku tetap harus disediakan sarana, sarana prasarana untuk protokol kesehatan misalkan ya kita juga harus menyediakan masker ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun tentunya saya rasa juga harus disediakan sarana cuci tangannya. Ada air mengalirnya, kemudian ada sabunnya, dan juga nanti ada tempat pembuangan air limbahnya. Ya, jadi itu yang kita biasakan untuk masyarakat untuk melakukan cuci tangan pakai sabun.
Ya, dalam melakukan cuci tangan pakai sabun ada 5 aktivitas. Ya, 5 aktivitas itu sebelum makan, ya, kemudian setelah buang air besar, ya, setelah buang air besar, kemudian bagi ibu yang punya bayi sebelum menyusui bayinya atau memegang bayi harus melakukan cuci tangan pakai sabun. Kemudian setelah aktivitas apapun, ya, siapapun melakukan aktivitas apapun, berkebun sebagainya, sebaiknya cuci tangan pakai sabun. Dan yang kelima adalah sebelum menyiapkan makanan. Menjaga kebersihan tangan adalah salah satu langkah yang paling penting dan harus kita terapkan sebagai new normal dalam perilaku hidup bersih dan sehat untuk menghindari diri terjangkit penyakit dan menyebarkannya kepada orang lain. Tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Mulai disiplinkan diri dengan menanamkan pesan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 jauh lebih baik daripada menjadi penyebar wabah. Dengan demikian, diharapkan muncul keinginan untuk konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Disiplin menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir, menjadi salah satu langkah yang tak kalah penting dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Pemerintah telah menyiapkan apa yang kita butuhkan, dalam hal ini air, yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita bersama-sama memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan terima kasih PAMSIMAS.